Baru-baru ini, apakah kamu ngeliat trader atau teman kamu yang banyak dapat airdrop, tapi kamu sendiri nggak dapet? Nggak tahu juga caranya? Sini tonton video ini sampai habis. Hai, Ari di sini. Selamat datang di channel Koinvestasi. Hari ini aku bakal ngebahas sebuah proyek kripto yang berpotensi akan airdrop token, yaitu Wormhole, sebuah proyek bridge atau jembatan yang menghubungkan transaksi antar blockchain. Wormhole ini baru aja dapat pendanaan pada bulan November 2023. Karena pendanaan ini, banyak yang asumsi bahwa bakal ada airdrop untuk menarik minat orang-orang menggunakan Wormhole. Ibaratnya kayak startup yang bakar duit untuk menarik pengguna baru setelah dapat pendanaan. Potensi airdrop ini disebut dengan retro drop, yaitu airdrop yang diumumkan secara dadakan untuk memberi reward ke orang-orang yang udah pakai protokol sebelumnya. Walaupun jenis airdrop ini belum tentu 100% terjadi, tapi nggak apa-apa, namanya juga untung-untungan. Karena untuk dapetin airdrop tipe retro drop ini harus nyobain dan interaksi langsung sama platformnya. Di video ini aku bakal langsung kasih tahu gimana cara pakai bridge Wormhole dan tonton sampai akhir. Siapa tahu setelah kamu pakai dan cobain platform Wormhole beneran ada airdropnya. Sebelumnya aku bakal jelasin sekilas tentang bridge dan mengapa sih bridge itu penting di dunia kripto sampai-sampai ada dua perusahaan kripto yang berdedikasi khusus untuk membangun bridge seperti Wormhole dan Layer Zero. Pertama, perlu diketahui bahwa blockchain adalah sistem tertutup terhadap blockchain lainnya. Misal saja kamu punya Bitcoin di jaringan Bitcoin, kamu nggak bisa pakai Bitcoin ini untuk mengakses aplikasi terdesentralisasi atau DApps di jaringan Ethereum. Melihat permasalahan ini, maka para developer membuat solusi dengan membangun jembatan antar blockchain yang disebut dengan bridge. Alasannya dibuat bridge yakni untuk meningkatkan interoperabilitas antar blockchain, membuat aset kripto antar blockchain dapat digunakan. Bayangin Indonesia punya pulau-pulau dan daerah-daerah dengan beragam sumber daya yang berbeda. Supaya masyarakat bisa menikmati sumber daya dari daerah lain, dibangunlah jembatan, jalan tol, akses kapal, dan lain-lain. Kurang lebih blockchain dengan kelebihan dan fiturnya masing-masing ibarat pulau-pulau dengan sumber dayanya, dan bridge adalah akses penghubung antar blockchain. Pengembangan bridge ini penting sebab memungkinkan aset kripto untuk berpindah lintas blockchain sehingga memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memanfaatkan keunggulan dan fitur yang ditawarkan oleh berbagai blockchain. Salah satu protokol yang bergerak di sektor ini adalah Wormhole. Wormhole didirikan pada Agustus 2021 dengan kantor pusat di Amerika Serikat. Bulan November 2023 lalu, proyek ini mendapatkan pendanaan sebesar 225 juta dolar atau sekitar 3,5 triliun rupiah dari berbagai gabungan venture capital seperti Jump Trading, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Arlington Capital, dan VC lainnya. Walau pada awal tahun 2022 sempat kena hack sekitar 320 juta dolar, tapi masih dipercaya untuk mendapatkan pendanaan. Mungkin karena backingan Wormhole ini adalah salah satu VC ternama di dunia kripto, yakni Jump Trading. Setelah kabar pendanaan ini, mulai muncul spekulasi oleh komunitas kripto di platform X tentang kemungkinan akan ada airdrop. Kabar ini mirip seperti saat awal mula Layer Zero mendapatkan pendanaan, jadi spekulasi tentang akan adanya airdrop juga banyak bermunculan. Jadi kita coba ride the wave aja dan mencoba beberapa DApps yang menggunakan teknologi dari Wormhole. Berdasarkan yang ada di websitenya, terdapat 92 DApps di ekosistem Wormhole. Nah, sekarang aku mau coba salah satu DApps bridge-nya. Ada beberapa yang bisa kita pilih seperti Portal Bridge, All Bridge, Mayan Swap, dan Rengo. Aku ingin ekspor DApps yang ada di Solana, jadi di video ini aku bakal coba DApps bernama Mayan Swap. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan share video ini jika dirasa bermanfaat dan subscribe ke channel Koinvestasi agar selalu update seputar Bitcoin dan kripto lainnya. Sebelum mau melakukan bridge aset kripto, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan dulu chain asal dan chain tujuan. Kedua, pastikan kamu sudah menginstal wallet yang support chain asal dan tujuan. Misal untuk chain EVM bisa memakai MetaMask atau Trust Wallet, sedangkan untuk chain Solana bisa memakai Phantom atau Solflare. Ketiga, pastikan juga kamu menyediakan gas fee di chain asal karena eksekusi transaksi akan terjadi pada chain asal. Oke, kita langsung praktik aja untuk cobain Mayan Swap. Nah, di sini aku pakai wallet MetaMask sebagai wallet asal dan Solflare sebagai wallet tujuan. Aku bakal bridge ETH di jaringan Arbitrum ke Solana di jaringan Solana. Pertama, kita connect wallet dulu. Di sini ada 0,069 ETH. Aku bridge 0,08 ETH aja, sisanya untuk gas fee, lalu kita connect wallet tujuan. Selanjutnya tekan swap.
nanti akan muncul pop-up eksekusi transaksi, nah tinggal di approve aja. Nah tunggu beberapa menit, dan Solananya udah sampai di wallet tujuan. Itu tadi cara nge-bridge dengan MayanSwap. Secara umum, cara bridge itu kurang lebih sama di apps lainnya. Kamu bisa coba di apps ekosistem Wormhole lainnya untuk menambah diversifikasi di apps yang digunakan. Secara umum, semakin banyak di apps dan transaksi yang dilakukan, semakin besar kesempatan jika ada airdrop di kemudian hari. Namun, perlu dicatat bahwa aktivitas bridging aset kripto itu ada risikonya. Salah satunya adalah risiko kehilangan nilai terhadap aset asli hingga kehilangan aset yang disebabkan adanya celah pada smart contract yang rentan dieksploitasi. Contohnya di tahun 2022, ada hacker yang berhasil mengeksploitasi celah pada smart contract bridge di Wormhole dari Ethereum mainnet menuju wrap Ether di jaringan Solana. Di sini hacker dapat melakukan minting gratis wrap Ether sebanyak 120.000 WETH tanpa perlu deposit ETH asli. Itu gambaran risiko dalam melakukan bridge. Kita bisa minimalisir kekhawatiran kita dengan memastikan bahwa smart contract bridge itu telah diaudit dan aman. Salah satu tools buat ngecek keamanan smart contract adalah Day.fi. Contoh aja, aku coba cek smart contract bridge Arbitrum ke Solana yang tadi aku pakai di Day.fi. Ternyata skornya 70/100 dengan satu high risk yang menyatakan kontrak dapat di-upgrade dan berubah fungsi. Tapi untuk kerentanan lainnya dinyatakan aman. Selain itu, kamu bisa cek juga dengan aplikasi lain seperti GoPlusLabs dan SolidityScan sebagai komparasi. Nah itu tadi pembahasan tentang Wormhole dan di apps yang layak untuk dicoba buat kamu yang ngarepin dapat airdrop. Perlu dicatat, jangan menggunakan semua modal atau bahkan semua penghasilan kamu buat nyoba bridge satu layanan di apps lainnya. Karena aktivitas di on-chain masih cukup rentan terhadap peretasan. Yang penting cukup rekam jejak on-chain-nya saja. Tapi ada beberapa project yang butuh persyaratan gede-gedean volume transaksi untuk mendapatkan airdrop. Kalau memang kamu punya uang nganggur yang lebih banyak dan yakin banget bakal ada airdrop, ya kamu bisa coba untuk gedein volume. Kalau kalian punya pengalaman transaksi di bridge atau punya pendapat tentang project ini, silahkan share di kolom komentar buat sama-sama belajar dan jadi bahan referensi. Kamu juga bisa request upcoming project apa yang bikin penasaran dan pengen di-review. Sampai jumpa di video lainnya, karena di Konvestasi semua bisa kripto. I am my turn.